الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sebelum kita mulai, coba kita sekarkan kembali syahadat kita dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata penting sekali kita di setiap harinya harus menyegarkan syahadat kita. Beberapa hari saya mengisi pengajian di masjid di Padang Sidimpuan. Saya tidak sebut nama masjidnya, dan yang hadir itu adalah ibu-ibu. Saya minta coba ibu-ibu bacakan syahadat. Satu persatu saya sabar menunggu sampai selesai. Dan ternyata dari sekian banyak ibu-ibu hanya satu orang yang hampir betul, itu pun tak betul semuanya, hampir betul baca syahadatnya. Wah, ini ada apa dengan kita umat Islam? Masa baca syahadat saja yang menjadi syarat kita masuk Islam, ternyata masih salah kita baca syahadat. Jadi ini penting untuk perhatian bagi kita, khususnya kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kadang-kadang sederhana. Saya perhatikan pengajian-pengajian kadang-kadang ininya terlalu tinggi judulnya ya. Nah, makanya kita buat judul yang sederhana apa? Surah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Bukan hanya jamaah, bahkan imam-imam masjid. Bukan hanya di Tapanuli Selatan. Saya sudah keliling dari Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya keliling, ternyata dari sekian imam 80% imam-imam kita masih salah membaca surah Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Kalau rukun sholat kita tidak benar, nggak usah kita tunggu lagi. Jadi Allah terima harga. Jelas itu sholat kita tidak sah. Ini perhatian penting bagi kita, bahwa Fatihah kita sudah baik dan benar pun ketika sholat kita kurang khusyuk, itu kita serahkan kepada Allah, apakah diterima atau tidak. Karena yang berhak menerima ibadah kita adalah Allah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bahkan Nabi Ibrahim itu doa Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah. Selesai mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim melihat posisi Ka'bah sudah sempurna. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tapi pertanyaannya, ketika Al-Fatihah kita tidak benar, itu pasti sholat kita tidak sah. Jadi malam ini sebenarnya penting untuk kita bahas, Bapak-bapak sekalian. Dan karena waktunya sangat singkat, saya mungkin hanya memperbaiki bacaan. Ini hanya memperbaiki bacaan. Belum kita tanya apa artinya, apa maksudnya, apa yang kita bisa ambil dari situ dengan tadabburnya. Jangan-jangan kita hanya bisa baca tanpa kita tahu maknanya. Saya tanya ibu-ibu, Bu, apa arti sami'allahu liman hamidah? Coba sekarang saya tanya dulu bapak-bapak saya. Coba apa arti sami'allahu liman hamidah? Semoga Allah mendengar yang mulia, Masya Allah, Tabarakallah. Coba Pak,
Apa arti takbiratul ihram? Ihram apa artinya ihram? Pembukaan. Masya Allah. Pembuka itu iftitah ya, doa iftitah. Jadi kadang-kadang yang sederhana ini kita lupa. Nah ini penting biar kita pancing dulu ini, biar kita semangat menuntut ilmu lagi. Ternyata kita harus semangat khususnya belajar ilmu agama. Baik. Sekarang kita surah Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Kenapa disebut pembuka? Masya Allah. Bapak apa namanya? Masya Allah. Karena dia namanya Fatah. Sang pembuka Fatah gitu ya. Jadi betul-betul terus membuka. Fatah. Khairul Fatah. Sebaik-baik pembuka. Masya Allah. Baik, Al-Fatihah disebut pembuka karena dia bagian awal pembuka dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah dikatakan pembuka karena Al-Fatihah itu membuka di dalam sholat kita. Jadi walaupun kita tidak baca doa iftitah Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabira, kita langsung baca Al-Fatihah, itu sah ya. Dia pembuka di dalam sholat. Baik, kita mulai langsung. Karena bapak-bapak Isya ini ada kegiatan lagi. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak yang baca syaitan, bukan syai ya. Terus banyak lagi yang baca sai. Kalau baca sai berarti sudah rusak bacaannya. Kalau dibaca syaitan ya rajim, apa lagi rajim, jadi sudah rusak bacaannya, sudah kesalahan fatal. Karena di dalam Al-Quran ada jenis kesalahan. Pertama, khata' jali, kesalahan fatal. Ketika kita melakukan kesalahan fatal berulang-ulang membaca Al-Quran dan bahkan kita tidak mau belajarnya dari kesalahan itu, bukan kita mendapatkan pahala lagi, tapi malah dapat dosa. Yang kedua, khata' khafi, kesalahan ringan. Hanya kesalahan kadang yang 6 harokat kita baca 4 atau 5 harokat. Tapi kesalahan makharijul huruf itu kesalahan fatal. Misalnya kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca Qul huwallahu ahad, kita baca kul, padahal di situ bukan kul tapi qul. Kita baca kul, salah fatal. Makanlah, Allah itu esa. Jadi makan artinya. Padahal harusnya qala yaqulu qul. Apa artinya? Katakanlah, Allah itu esa. Jadi penting sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan rozim, rajim, ya rajim. Coba rajim. Yang satu lagi ada isti'adzah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ditambah asmaul husna saja. Samii'il 'aliim
minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Paling tidak kita tahu ya bahwa nanti orang di luar membaca ini, oh iya, kita enggak bilang ya bid'ah ya. Baik. Kita mulai surah Al-Fatihah berapa ayat? 8 atau 7? Berbeda pada bapak-bapak ini. 7 apa 8? 8 ya. Ada Quran enggak? Nah, kita cek biar enggak ragu-ragu lagi, karena la raiba fi, jangan ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu dari syaitan ya. Baik, sambil kita tunggu. Nah, surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahimnya termasuk surah yang masuk ke dalam bagian surah Al-Fatihah ini. Bismillah. Hanya ada 2 Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam surah. Surah apa? Pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua surah apa? Nah, coba dibuka dulu. Gak usah jauh-jauh dicari ya. Yang kedua surah apa? Al-Qasas 6, 7 berapa? Oh 7. Berarti sekarang tidak ragu lagi ya, sepakat ya. Kalau kita buka Quran, berapa ayat surah Al-Fatihah? 7. Makanya namanya pun ada As-Sab'u Al-Mathani. As-Sab'u Al-Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah minimal berapa kali kita ulang? 5 kali kita ulang. Berarti sholatnya kurang itu. Berapa kali kita ulang Al-Fatihah dalam sehari? Pak, 3 kali? Perlu atau murah? Minimal 17 kali. Kalau kita tambah sholat duha, sholat tahajud kan lebih, bahkan sampai 50 kali. Karena perintah sholat awalnya 50 kali, tapi dipangkas karena kita umat yang lemah, umat yang banyak cobaan. Akhirnya Rasulullah minta agar diringankan jadi 5. Tapi yang 5 pun masih berat. Baik. Sekarang kita ayat pertama. Nah, selain Al-Fatihah, surah An-Naml yang Bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam surah. Itu surat dari Sulaiman. Wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ada surah yang tidak ada bismillahnya, surah apa? Surah apa, Pak? Surah Bara'ah. Ya, surah Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Enggak ada bismillahnya, atau nama lainnya surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Banyak yang baca imam-imam Bismillahirrahmanirrahim. Makola panjang tu. Anggulung dapat tu nasaha bina tinggal. Maka itu mabetik tu. Nalinggan dulu tu. Ibe ma injak tu. Cukup 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim.
hanana godang. Bismillahi hi roh hana mene rahmanirrahim ibu balhem hi bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ingin membaca jangan ulang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang alamin Alamin. Anggo kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai A kita baca masalah fatal. Kita baca A. Artinya yang harusnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai A. Segala puji bagi Allah Tuhan orang-orang yang sakit. Jadi Tuhan namarun. Nasihat kita Tuhan namarun saja. Mulai penting kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada nama pemikir? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lima bedana beda gambar senari angko baris fathah mudah kita bedakan nah sulit kadang-kadang pada baris kasroh itu qi sama berbaris koma anggo itu bagasan keduan ada yang keluar ada angin ku itu keluar Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa arti Malik? Malik apa arti Malik? Nanti kita kembali ke dalam kamus. Malik artinya pemilik. Malik apa artinya? Pemilik. Kalau Maliki Yaumiddin qiraah lain, maknanya pendek. Apa arti Malik? Raja. Jadi beda ya. Tapi anggotnya kita pakai panjang, tidak pendek. Karena qiraahnya Hafiz An-Asim. Sudah azan. Bagaimana? Kita cukupkan? Karena ada kegiatan harus isya.
Kegiatannya bagaimana? Ada kegiatan nggak? Nggak ada.